Okay, so after you skim and scanning, yeah, this is the techniques. In the scanning, a technique is you often use when you're looking up a word in a telephone book or a dictionary. Jadi kalau scanning itu kita membaca hal yang lebih spesifik, ya. Hal yang lebih spesifik itu tentunya tentang isi dari teksnya itu, ya, teksnya. Misalkan kalau kita pergi ke restoran ya, kita disuguhkan menu, table of menu. Nah, itu kita bisa scanning menu-menunya apa di situ. Itulah scanning esensinya. Artinya dalam scanning itu kita mencari es teh manis, ya mencari apa, cari cepat. Dan informasi yang lainnya itu kita abaikan, ya, atau kita tidak fokus. Atau contoh lainnya kalau kita datang ke train station, ya. So we look at the schedule of the train station, ya. Nah, kita di sana lihat jadwal keberangkatan, ya, datang, tiba, dan perginya kereta, ya. Di situ kita bisa lihat scan. Misal kita ada di daerah Bogor, ya, kita mau ke daerah Jakarta Pusat, Gambir misalkan. Nah, itu kita bisa lihat, ya, kapan kereta datang, ya, waktunya kapan, kita spesifik di sana. Tapi tentu kita tidak baca semuanya kan, tidak baca semua dari informasi itu, ya. Begitu juga dengan reading text, ya. We do not read fully at the beginning, ya. We just read the most important parts that are being questioned, ya. Kita tentunya hanya menjawab apa yang ada di pertanyaannya saja, ya. Jangan menjawab semuanya. Nah, seperti itu. Skill number one. Nah, dalam reading ini kita harus membangun skill, ya. The most effective way to answer the main idea question is to ask yourself what the whole passage is about, not just a portion of it. The answers that cover the specific details are either too narrow or too broad. Jadi dalam main idea ini kita harus bisa melihat, ya. Misalkan pertanyaannya adalah what is the main idea of the paragraph 2. Nah, di situ kita bisa lihat langsung ke paragraf 2, ya. Di mana kita bisa menemukan main idea itu di kalimat pertama. Jadi main idea itu kita garis bawahi ada di kalimat pertama setiap paragraf, ya. Kalimat selanjutnya apa? Itu adalah specific information. Dikembangkan dengan 5W1H. More than 50% of the time, the main idea of the passage is stated in the first sentence. Sometimes the main idea or topic sentence comes at the end of the paragraph and on occasion anywhere in the paragraph. They may not be stated at all but simply implied. Ya, jadi kita bisa melihat main idea itu selalu muncul di kalimat pertama. Itu hampir ditemukan di semua teks-teks TOEFL, ya. Jadi guna main idea adalah dia akan memetakan kira-kira paragraf ini tentang apa sih gitu ya. Nah, ini contohnya nih. Nah, kita kalau pakai scanning itu di sini ada topiknya, ya. Topiknya itu apa? Topiknya adalah basketball. Jadi yang muncul pertama kali itu bisa dikatakan sebagai topik. Nah, kemudian main idea mana? Where is the main idea? The main idea is the combination topic and also the verb. Nah, jadi topik yang diberikan verb itu adalah main idea. Nah, ini was invented, ya. Berarti topiknya adalah basketball. Main idea adalah basketball was invented. Jadi penemuan basketball. Nah, seperti itu. Nah, di sini adalah what is the main idea of the passage, berarti topiknya, ya. Main idea of the passage itu adalah topiknya. The origin of basketball. Iya, jawabannya itu. Oke. Kemudian how to identify the questions. Nah, ini jadi ini bentuk-bentuk pertanyaan di TOEFL nih, ya. Ini di soal-soal nomor 1 sampai biasanya sampai nomor 5, ya. Atau 4. Perkiraan maksimal sampai nomor 5. What is the topic of the passage? Nah, tadi carinya adalah kita lihat di kata-kata yang pertama kali muncul di kalimat pertama.
sampai kalimat terakhir ya. What is the subject of the passage? Nah, itu juga pertanyaan mengenai topik. What is the main idea of the passage? What is the author's main point in the passage? Dan sebagainya. Nah, kita cari di kalimat pertama ya. How to answer the questions? Read the first line ya. Oke, jadi kita melihat di dalam kalimat pertama ya topiknya. Look for common theme or idea in the first lines. Jadi kita bisa lihat kekonsistensiannya. Muncul nggak dia di dalam paragraf-paragraf selanjutnya topiknya itu. Pass your eyes quickly over the rest of the passage to check that you really have found the topic sentence. Eliminate any definitely wrong answers and choose the best answer from the remaining choice. Nah, itu cari topik dan main idea ya. Jadi topiknya itu kita bisa temukan di awal-awal paragraf ya. Main idea adalah penggabungan topik dan kata kerja. Contohnya ini, apa topiknya? Nah, itu pakai skimming ya. Coba kita cepat. Apa topiknya? Ayo. Coba dibaca dulu. Saya berikan waktu 30 detik ya untuk membaca. Oke, kita sudah menemukan topiknya adalah apa? Fruits. Ya, main idea-nya mana? Main idea adalah topik ditambah kata kerja. Cari kata kerjanya. Have been around. Nah, itu. Jadi adalah topiknya ditambah kata kerja adalah main idea. Paragraf pertama. Ya, topiknya hanya ada satu dalam semua teks ya, dalam sebuah teks. Tapi kalau main idea adalah tergantung dengan paragrafnya. Selanjutnya adalah today's fruits are generally made of metal. Paragraf kedua kita lakukan skimming lagi. Nah, ini. Terbuat dari apa today's fruits itu? Nah, itu yang bisa kita lihat adalah are generally made of metal. Jadi ada dua main idea di sini. Yang pertama, main idea pertama adalah fruits atau strolling itu sudah ada sejak lama. Yang kedua, proses pembuatannya itu dibuat dari macam-macam bahan ya di situ. According to the passage, the oldest fruits. Nah, di sini kalau di sini adalah scanning ya, pakai cara scanning. Oldest fruit, cari yang paling oldest. Nah, oldest adalah yang ini, berarti ada di paragraf pertama, kalimat kedua ya. Nah, sini ya. Tinggal kita cocokkan aja matching ya. Jadi nggak usah baca semua, kita tinggal matching di dalam kalimat ini. Nah, seperti itu. Ya, jadi jawabannya adalah the oldest fruits. Yang mirip ya, berarti with holes cut in them ya. The passage indicates that James Galway fruit. Nah, cari James Galway fruit, kita scanning. Ternyata di sini ya. Terbuat dari apa? Dari gold. Ya, gitu. Jadi cara membaca cepat ini tidak memerlukan waktu yang lama. Ya, kita targetkan menjawab soal itu, satu soal itu minimal 30 detik ya. Maksimal 30 detik. Jadi jangan terlalu lama untuk menjawab soal. Oke. Coba kita lanjutkan lagi. Nah, dalam stated detail questions ya, kita harus bisa melihat pertanyaannya yang sering muncul. According to the passage, it is stated in the passage that, the passage indicates that, the author mentions that, dan sebagainya. Where to find the answer? The answers question are found in the order in the passage. Ya, cara yang pertama adalah pilihlah keyword. Kemudian skim, read the sentence, keyword, look for the answer that relate, eliminate the wrong answer, and choose the best answer. Ya, tadi cara yang pertama sudah saya contohkan. Ya, kita cari mengenai fruitnya apa ya. Nah, kita cari di paragraf berapa yang membahas mengenai itu dan kita fokus di sana. We try focusing on that information. Nah, ini jadi ada lanjutannya, ada unstated detail questions ya. Dalam pertanyaan ini kita harus bisa menjawab makna-makna tersirat
bukan tersurat ya, makna-makna yang memang tidak disampaikan tapi kita bisa membuat kesimpulannya sendiri. Nah ya, contohnya the Florida Keys are beautiful chain of almost 1000 coral, 1000 coral and limestone islands. Jadi di sini makna tersurat adalah is it big or small ya, is it a big place or small place. Nah, kira-kira kayak gitu makna tersirat. Tentunya adalah big ya, besar sekali ya. This island from bla bla bla. Nah, itu. Jadi makna-makna tersirat itu adalah kita harus menyimpulkan. Misalnya kita melihat orang yang berpakaian lusuh ya, berpakaian lusuh datang ke sekitar kita misalkan. Wah, bapak itu bajunya kok kumel sekali ya. Nah, kita bisa membuat makna tersirat dari orang itu. Oh, orang itu misalkan adalah orang yang kurang mampu, atau orang itu mungkin tergesa-gesa dan sebagainya. Jadi di situ kita bisa mengambil kesimpulan ya. Nah, begitu juga saat kita membaca sebuah teks. Which of the following is not mentioned about the Florida case? Ya, di situ kita bisa cocokkan ya. Kalau dapat pertanyaan kayak begini, cocokkan satu persatu. Tentunya ini ada ya, yang ini ada, tadi coral limestone ada, ini ada, yang tidak adalah yang ini. Nah, gitu. Ini adalah caranya adalah mencocokkan. Oke. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.